Perkenalkan, nama saya Farid Pardamaian Putra Herawan. Saya dari program studi S1 Hukum. Asal saya dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Hobi saya membaca sama nonton kartun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jeddah. Hebat. Seni. Kalau boleh jujur, aku tuh udah ngerasa capek kali ya. Aku udah beberapa kali ikut Ormawa, 2 periode Ormawa sampai saat ini tuh jatuhnya berarti tiga periode aku di Ormawa. Ya, aku ngeliat ternyata ya mungkin ada perubahan, tapi tuh kayak semakin lama semakin menurun gitu loh. Apa-apa aja yang emang udah dilakuin Ormawa akhirnya berdampak sama minat yang ada di angkatan 2020. Nah, ini kan jadi satu danger atau bahaya bagi nanti angkatan yang akan datang kalau misalkan belum ada perubahan yang signifikan dan belum merata serta berdampak bagi mahasiswa. Itu sih. Ya, tujuan dari saya mencalonkan diri dikarenakan saya ingin memperbaiki dari kepengurusan yang sebelumnya, ya mungkin dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau keunggulan di sini, saya lebih paham di teknisnya. Berbeda dengan paslon 1 yang mungkin lebih paham pada teori dan undang-undang, ya, seperti itu. Teknisnya itu seperti apa, Mas Roy? Ya, seperti teknis di lapangan, apapun itu, pada saat sidang, terus pada saat menjalankan proker apapun itu, saya lebih paham di teknis. Kan ya memang saya lebih terjun ke lapangannya dibanding untuk ke teorinya. Aku lebih punya soal pemahaman, karena pemahaman terlebih dahulu, baru kemudian aksi. Untuk program sendiri yaitu tentang aspirasi. Nantinya saya akan mengadakan sistem seperti jemput bola, kita ke fakultas-fakultas untuk berkoordinasi bersama untuk menjaring aspirasi yang nantinya kita tampung dan tindak lanjuti hingga memperoleh feedback dari setiap aspirasi yang ada. Selain itu juga nantinya saya akan bawa DPMKM keluar ke ranah luar, seperti nantinya kita ikut mengawal jalannya legislasi di ranah kota maupun kabupaten, seperti DPRD kota, DPRD kabupaten, seperti itu. Satu yang jelas kan selama ini kulihat belum ada partisipasi secara lebih dari fakultas-fakultas, karena ini tingkatnya kan KM kan. Artinya di sini peran dari fakultas-fakultas apalagi DPMKM itu delegasi. Nah, satu yang aku bawa itu soal proker FTL, Forum Temu Legislatif. Artinya di sini proker yang aku bawa, aku ingin menyamaratakan pandangan dari DPM fakultas yang nanti bisa diteruskan kepada DPM KM. Seandainya itu memang bisa, tentu akan ada tindak lanjut lebih jauh lagi. Nah, kemudian program yang kedua ini soal pemilihan. Ini benar-benar berdampak sih kalau aku bilang, karena pada dasarnya pemilihan yang nanti aku buat prokernya ini jadi prolek juga sih sebenarnya. Prolek buat mekanisme pemilihan daripada DPM KM. Artinya di sini nanti contoh nyatanya seperti di negara ada daerah pemilihan. Nah, itu 2 proker yang paling menurutku ya akan ada perubahan yang aku bawa di DPM KM. Idealnya DPM KM itu karena kita tahu sendiri ya, DPM KM sebagai salah satu lembaga legislatif di tingkat mahasiswa, harusnya semua anggaran, semua kegiatan-kegiatan, semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga eksekutif mahasiswa yaitu BMKM harusnya bisa terkontrol dan terkoordinasi serta bisa bisa mewadahi daripada aspirasi yang ada di mahasiswa. Nah, itu idealnya DPMKM mempunyai fungsi sebagaimana adanya sebagai sebuah lembaga legislatif. Itu kan representasi dari lembaga legislatif, orang yang memperjuangkan, lembaga yang memperjuangkan. Kalau yang saat ini gimana, Mas? Udah ideal belum? Ya nggak bisa
nggak bisa ini apa ya, nggak bisa, aku jujur aku bukan orang yang mau Mira itu pakai politik jual apa namanya ke periode atau jual program serta jual apa ya, apa yang udah dilakuin di periode saat ini gitu. Aku nggak mau menjelek-jelekan atau aku nggak mau juga mengambil buruknya aja, karena balik lagi ada namanya pemimpin itu punya baik dan buruknya kan. Nah mungkin untuk saat ini belum maksimal tuh, karena kan udah banyak contoh-contoh ternyata lembaga eksekutif ini terlalu overpower, artinya nggak ada kontrol dari DPMKM untuk segala kegiatannya. Ada kontrolnya tapi mungkin kurang maksimal. Tapi baik lagi kok, periode ini tuh udah the best banget, karena ya bukti nyatanya dalam hal kaderisasi sih, regenerasi buat kepemimpinan itu udah ada 2 calon. Artinya di sini kan udah berhasil ditanamin sama ketua umumnya buat ayo maju, ayo kalau mau bawa perubahan. Nah, itu sih. Ya untuk idealnya DPMKM sendiri, menurut saya dari DPMKM punya hak yaitu mengawasi. Di situ kita punya hak untuk mengawasi, dan untuk menjaga hak tersebut pastinya kita memiliki posisi di atas yang diawasi. Gitu. Kredibilitas dari DPMKM. Satu sih, ya aku yang mau bawa kenapa aku kemarin di dalam proker unggulanku, prolek unggulanku itu aku lebih tekankan ke partisipasi, karena di sini aku mau nanti gaya kepemimpinanku itu penuh dengan penuh dengan partisipasi dari fakultas-fakultas gitu loh, penuh dengan partisipasi mahasiswa. Jadi ya bisa digambarkan kehidupan kampus yang lebih demokratis lah. Kalau untuk gaya kepemimpinan sendiri, yang pasti kita sama-sama kerja dengan fakultas, kita rangkul bersama, kita selesaikan problematika yang ada di kampus bersama. Akan tapi jangan lupa tetap tegas, kan di sini kita sebagai pengawas. Kalau untuk itu lebih ke aspirasi, kan ya memang kalau aspirasi dari tiap mahasiswa sekarang masih kurang. Itu saya ingin meningkatkan lebih aspirasi. Sedangkan ya tidak semua mahasiswa peduli, semua kita ada platform digital untuk aspirasi, tapi mereka tidak peduli untuk mengisi itu. Nah, maka dari itu kita dari DPMKM akan menjaring aspirasi secara jemput bola ke fakultas-fakultas maupun prodi, sehingga nantinya tanpa menunggu aspirasi yang ada, kita akan menggali aspirasi tersebut. Kan jauh sendiri beberapa proker belakangan ini yang udah dikerjakan oleh salah satu lembaga itu benar-benar mengecewakan sih, karena satu itu bawa dampak negatif juga, terus merugikan, karena kan isunya itu ada beberapa orang yang merasa diminta untuk ikut bertanggung jawab gitu. Nah ini yang aku lihat dari sini, isu yang ada di Untidar, karena proker tersebut akhirnya berantakan dikarenakan kan emang satu, manajemennya belum matang, kedua juga emang belum ada kontrol dari DPMKM-nya. Kontrol ada mungkin tapi belum maksimal dan belum bisa benar-benar mengikat lah. Nah ini nih isu yang lagi hangat. Sama salah satu lagi tuh isu soal KS sih. KS cuman menurutku KS ini kan nanti urusannya sama Satgas, terus juga sama lembaga eksekutifnya. Mungkin dari kalau aku kaitkan dengan DPMKM, mungkin nanti DPMKM akan coba koordinasi sama ngawal isu-isu yang ada terkait KS ini sih. Ini 2 isu yang sangat-sangat sih, isu soal KS sama kebijakan yang salah oleh salah satu lembaga itu. Ya ada. Sama paling penting ini sih, mungkin terakhir ya, isu ya kita lihat sih gimana coba para atmosfer di setiap mahasiswa di bawah angkatan 2019 ya. Dulu kan ya namanya angkatan 2018, 2019 aku ngikutin tuh rame banget kalau Kumira, tapi kalau saat ini ternyata kurang mendapat perhatian gitu. Nah ini kan yang coba
jadi salah satu problem yang di Universitas Tidar sendiri sangat hangat gitu loh, soal apatisme dari mahasiswa yang di bawah angkatan 2019. Nah ini nih yang sangat mesti dikencar-kencarkan, yaitu karena aku bilang, karena kalau misalkan ormawanya mesti berdampak sama mahasiswa, pasti itu bakal ada partisipasi lebih kok daripada mahasiswanya. Pasti ingin tahu, oh apa sih kira-kira bisa bantu nggak sih gitu kan. Nah ini berarti kan apatisme ini harus dihilangkan gitu. Kalau kita ngelihat secara teoritisnya ya dan representasinya gimana di negara, kita kan ambil contoh di negara. Kalau yang namanya DPR atau di tingkat mahasiswanya ini DPM, itu idealnya itu dilakukan oleh lembaga legislatifnya. Karena kenapa? Karena kan kita tahu sendiri fungsi dari lembaga eksekutif itu menjalankan sebuah kegiatan. Artinya di sini yang selama ini kita pahami di orma-orma yang sering kali bersinggungan, bahkan sampai tingkat level di prodi atau jurusan, itu pasti diambil lewat lembaga eksekutif. Ini kan pemahaman yang harus diarahkan lebih baik gitu loh, dicoba diluruskan kembali. Karena harusnya Dewan Perwakilan, nama sendiri kan perwakilan, artinya di sini apa yang dibawa, apa yang dia emban di situ, terus tanggung jawab moral, ini kan berdasarkan pada aspirasi yang ada di masyarakat kalau negara. Tapi kalau di tingkat mahasiswa ya aspirasi yang ada di tingkat mahasiswa itu. Jadi untuk secara jelas memang lembaga legislatif ini punya landasan buat membawa aspirasi daripada mahasiswa. Terkait aspirasi itu dari BEM ataupun DPM sama saja. Dari BEM pun jika memang dia ada aspirasi, nantinya masuk juga ke DPM yang untuk tindak lanjut selanjutnya dari DPM sendiri. Seperti itu. Kalau terkait konflik ya, konflik nantinya kita ikut selesaikan bersama terkait konflik tersebut. Apakah memang diperlukan sebuah payung hukum atau tidak? Jika memang nantinya dari konflik tersebut diperlukan sebuah payung hukum, nantinya kita juga akan membuat sebuah rancangan undang-undang terkait konflik tersebut, sehingga nantinya akan memperoleh feedback atau jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai lembaga juga legislatif ini sebagai mediator juga bisa, karena ada mesti dalam dalam kita berorganisasi ya pasti ada masalah. Nah sebenarnya kan juga salah satu fungsi DPM itu terlebih tingkat KM itu punya fungsinya juridis interim, tapi artinya di sini sebagai juridis bukan sebagai penindak tapi sebagai penengah juga, mediator kita katakan. Karena demikian bahwasannya dengan adanya DPM ini coba untuk mengurai atau coba untuk menengahi problem-problem yang ada, pertama di tingkat orma, kedua juga antara birokrasi dengan organisasi di tingkat mahasiswanya itu. Jadi menurutku nanti skema yang bakal aku ambil jika ada permasalahan antara UKM ya tadi kan, UKM dengan birokrasi ya, UKM atau orma dengan birokrasi ya mesti itu harus didampingi atau dikawal oleh DPM. Nah, DPM KM kita akan bicaranya. Karena begini, balik lagi, ini kan soal aspirasi. Berarti kan salah satu permasalahan atau problem itu yang emang belum selesai ya, antara birokrasi sama ormawa atau UKM ini. Berarti kan itu salah satu bentuk aspirasi daripada dua lembaga ini, UKM atau ormawa. Nah ini berarti kan juga masuk ke fungsinya DPM KM buat ngawal aspirasi dan tindak lanjutin aspirasi. Makanya aku bilang nanti itu aspirasi itu bentuknya banyak, bisa lewat curhat, bisa lewat nesu-nesu ya terus kesel gitu kan, terus kayak marah-marah, itu kan ya balik lagi itu kan salah satu bentuk lain daripada aspirasi. Tapi kayak gimana yang masuknya aspirasi, kita harus juga jelaskan kan, oh ini aspirasi, artinya aspirasi yang bersinggungan antara mahasiswa dengan kebijakan-kebijakan yang diambil kampus atau kebijakan-kebijakan diambil ormawa atau kebijakan dalam organisasinya sendiri gitu kan. Kalau misalkan dia anggota dari sebuah organisasi, nah disitulah kita coba bedah, kita coba urai, kita coba bongkar ini masalahnya apa, kira-kira kita bisa tindak lanjutnya kayak apa. Nah itu
kan nanti tindak lanjut dari sebuah aspirasi itu bukan hanya sebuah kebijakan baru ya, itu bisa formasi, bisa juga itu nanti penengahan solusi atau bisa juga apa namanya sebagai produk kebijakan apa atau produk hukum apa gitu. Macam-macam sih sebenarnya sebuah penyelesaian daripada permasalahan. Ya, selesaikan secara internal. Karena gimana kita mau klarifikasi kalau misalkan secara internal aja belum selesai masalahnya. Klarifikasi. Alasannya? Ya kan dari internal sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Alangkah baiknya kita klarifikasi sehingga semua konflik yang ada itu dapat terbuka oleh pelanggar maupun yang diarahkan ke konfliknya. Proker biasa aja tapi dana minus, karena pasti ada nanti ya begini sih, ketua umum harus kalau apa namanya ada dana kurang ya harus ditambahin dari anggota-anggotanya sendiri sama dari ketua-ketuanya. Proker biasa saja dana minus. Alasannya Mas? Ya alangkah baiknya kita menjalankan proker itu biasa saja, tapi dana minus nggak masalah. Nanti kita bisa ambilkan dari dana kas yang ada di DPMKM. Jadi dari luar pun tidak menghujat dengan adanya proker yang itu. Krisis dana. Karena kalau kepercayaan itu ibarat sebuah kaca, kalau hancur, pecah, itu sulit buat digabungin lagi. Tapi kalau dana kita bisa cari apa aja caranya. Krisis dana. Ya daripada nantinya krisis kepercayaan, mending krisis dana. Kalau dana nantinya kita bisa ambilkan dari dana internal atau manapun nanti kita bisa sponsorship. Kalau untuk kepercayaan itu sangat penting adanya kepercayaan terhadap, apalagi terhadap Ormawa. Dengan adanya kepercayaan kita bisa menjalin hubungan sinergisitas, kita kerjasama gitu. Sangat penting adanya kepercayaan.